Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ujian salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnahnya dan di hari akhirat kelak kita akan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, pemirsa TV Ikat Aceh di mana berada, pada waktu yang singkat ini, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami sedikit memberikan tausiah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat manfaatnya, terutama ada hikmah pada kami pribadi dan juga untuk kita semuanya. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada kuciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini banyak ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan. Selain berpuasa, salat rawatib berjamaah kita tunaikan di masjid. Malam harinya kita bertarawih, salat tarawih, bertadarusan, bersedekah, berinfak. Di siang harinya disambung lagi mungkin salat tahajud, qiyamul lail dan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kualitas ibadah kita itu? Bagaimana kita mengukur kualitas ibadah kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kualitas ibadah kita itu baik buruknya apabila sudah mampu memperbaiki hubungan kita dengan tiga. Yang pertama adalah sudah mampu memperbaiki semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ibadah kita itu sudah mampu memperbaiki hubungan antara diri kita dengan jiwa kita sendiri, dengan pribadi kita sendiri. Terus yang ketiga, ibadah yang kita lakukan itu apabila sudah mampu memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dengan dalam lingkungan kita, dalam status sosial kita. Yang pertama adalah apabila ibadah kita itu sudah mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ketika permata dijatuhkan di sebuah lumpur, berhari, berbulan di situ, bertahun, dan ketika dia angkat mutiara itu dari lumpur itu, dia tetap mutiara, tetap berkilau. Begitu juga dengan orang-orang bertakwa. Dimanapun diletakkan, posisi bagaimanapun dia, dalam akses bagaimanapun dia, ketika sudah ada sifat takwa pada dirinya, maka tidak akan terkoordinasi dengan perilaku negatif. Kenapa? Karena sudah tertanam nilai takwa pada dirinya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Apabila sifat ini sudah ada pada kita, maka kualitas ibadah kita itu sudah membekas dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah mampu memperbaiki hubungan kita dengan kita pribadi. Al-insan mahal khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya ibnu Adam, kullukum mudnib, kata Allah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari.
Wahai anak Adam, semua yang kalian berbuat dosa, illa man afaitu, kecuali orang-orang yang kuampuni, fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Maka oleh karena itu beristighfarlah kepadaku, mohon ampunlah kepada Allah, maka akan kuampuni dosa kalian itu. Maknanya apa bahwasanya ketika perilaku kita yang tidak baik, maka harus kita iringi dengan perilaku yang baik. Ketika ada ungkapan-ungkapan yang keluar tidak baik dari lisan kita, maka dibalas dengan perilaku ungkapan-ungkapan yang positif, seperti beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga perbuatan yang tidak baik itu dihapus dengan perilaku yang baik tadi. Ini yang kedua. Wa adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha, kata Rasulullah SAW. Perilaku yang tidak baik itu diikuti dengan perilaku yang positif, sehingga apa? Yang negatif tadi dihapus oleh perbuatan yang positif, kata Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Terus yang ketiga yang terakhir adalah wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Rasulullah, dan setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang baik. Ketika berinteraksi sosial sudah baik, ada sifat pemaaf pada kita, sifat dengki, benci sudah hilang dari diri kita. Tetangga baik, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, maka muliakan tetangganya. Interaksi sosial sudah baik, kita dengan tetangga baik, maka itu jadi ciri bahwasanya kualitas ibadah kita sudah semakin baik. Inilah dia pemirsa TV Ikan Aceh di mana berada. Secara kesimpulan, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama kita dengan antara kita dengan diri kita, kemudian sama kita. Apabila ketiga ini sudah baik, itu berarti ibadah kita sudah baik. Pemirsa, demikianlah dosia singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua ibadah kita yang kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita, dan juga dengan saudara kita. Amin amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.